Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Topan Agung Pinilih Rahmat Ilahi, dalam channel Tak Course, tempat belajar para penuntut ilmu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa materi pada pembelajaran kali ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel, part 2. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita perhatikan dulu indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi. Yang kedua adalah terampil menerapkan metode substitusi. Dan teman-teman semoga bisa mengerti dan mencapai indikator pada pembelajaran kali ini. Nah, masih ingat soal sistem persamaan linear 3 variabel pada konsep pembelajaran pada video sebelumnya? Nah, jika masih ingat, maka kakak ingatkan kembali mengenai soal berikut. Tetapi sebelum mengerjakan soal cerita ini, ada baiknya kita mengerjakan soal yang sedikit lebih mudah dari soal ini. Nah, kita bahas yang mudah terlebih dahulu ya. Siap? Oke, kita mulai. Contoh, ada Bedu, Bude, dan Badu ingin membeli beberapa keperluan sekolah di toko fotokopian. Bedu membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 3 penghapus dengan total pembayaran Rp14.000. Bude membeli 4 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus dengan total pembayaran Rp18.000. Dan Badu membeli 1 buku tulis, 4 pensil, dan 6 penghapus dengan harga Rp26.500. Nah, berapa harga setiap buku tulis, pensil, dan penghapus? Nah, coba kita ilustrasikan dengan ada 3 orang, Bedu, Bude, dan Badu. Nah, di sini ada 3 orang yaitu Bedu, Bude, dan Badu. Nah, Bude ini mau beli apa ya? Kok mau beli buku? Ayo, coba kita lihat ke soal. Pada Bedu, kita ilustrasikan buku dengan 2 buah buku, kemudian 1 buah pensil, dan 3 penghapus dengan total pembayaran Rp14.000. Buku pensil, nah ini persamaannya ya, ditulis 2X ditambah Y, 1Y ditambah 3 penghapus sama dengan 3Z. Kita misalkan X sama dengan buku, Y sama dengan pensil, dan Z sama dengan penghapus dengan total pembayaran Rp14.000. Kemudian ada 4 buah buku tulis yang dibeli oleh Bude, 2 pensil yang dibeli oleh Bude, dan 1 penghapus dengan total pembayaran Rp18.000. Nah, kita buat persamaannya 4 buku tulis sama dengan X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp18.000. Begitupun dengan Badu, yaitu dia membeli 1 buku tulis, 4 pensil, dan 6 penghapus dengan total pembayaran sebesar Rp26.500. Lalu kita buat persamaannya. Ada X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan Rp26.500. Ada 3 persamaan dan 3 variabel yang harus kita tampilkan. Yang pertama ada 2X plus 3Y sama dengan Rp14.000, dan 4X plus 2Y ditambah Z sama dengan Rp18.000, dan X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan Rp26.500. Yuk kita ke lembar selanjutnya. Nah, tadi sudah kita cari persamaannya. Didapatlah 2X plus 3Y 2X plus Y plus 3Z sama dengan Rp14.000, 4X plus 2Y ditambah Z sama dengan Rp18.000, dan X ditambah 4Y ditambah 6Z sama dengan Rp26.500. Kita lihat di sini kita misalkan di sini adalah persamaan 1, kemudian di sini ada persamaan 2, dan di sini ada persamaan 3.
Nah, pada pengerjaan soal mengerjakan substitusi, kita tampilkan terlebih dahulu salah satu persamaan di sini. Nah, kita misalkan kita ambil di persamaan 1, yaitu nilainya adalah 2x plus y ditambah 3z sama dengan 14.000. Nah, di sini untuk memudahkan hasil mencari pencariannya, maka yang kita cari adalah variabel yang di depannya tidak ada koefisien. Yang mana kita lihat di sini ada 2x. Nah, misalkan kalau 2x itu agak sulit, yang lebih mudah adalah kita akan mencari y, yang mana nanti nilainya untuk menghilangkan 3z dan 2x itu kita sama-sama kurangkan ruas kanan dan ruas kiri dengan 2x dan 3z. Mengerti? Oke. Nah, sekali lagi di sini kita bisa lihat ada 2x plus y plus 3z sama dengan 14.000. Kita ingin menghilangkan 3z dan 2x. Kenapa? Karena yang ingin kita tentukan terlebih dahulu adalah y. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita harus mengurangi ruas kanan dan ruas kiri dengan variabel 2x dan 3z. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, 2x dikurang 2x hasilnya 0. Dan 3z dikurang 3z hasilnya 0. Maka yang tersisa hanyalah y. Dan ruas kanannya dikurang 2x dikurang z. 14.000 dikurang 2x dikurang 3z. Karena tadi telah dikatakan bahwa ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dikurang variabel yang ingin kita hilangkan. Nah, seperti ini. Namun kebanyakan orang mengatakan bahwa ruas kiri itu dipindahkan ke ruas kanan. Ini sebenarnya konsepnya sama, akan tetapi berbeda jika kita dalam matematikanya, yaitu ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikurangi dengan variabel yang ingin kita hilangkan. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut. Telah dapat hasil dari y sama dengan 14.000 dikurang 2x dikurang 3z. Tetapi ini masih dalam bentuk persamaan. Belum kita bisa pastikan bahwa hasilnya adalah seperti ini. Oke, kita masuk ke. Nah, di sini kita tentukan bahwa karena ini persamaan baru, maka di sini kita sebut adalah persamaan 4. Dan kemudian di sini ada persamaan 2. Kita lihat persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini karena di sini ada variabel 4x ditambah 2y ditambah z sama dengan 18.000, dan tadi kita telah menentukan di persamaan 1 itu y sama dengan 14.000 dikurang 2x dikurang 3z menjadi persamaan 4, maka kita substitusikan persamaan 4 ini ke dalam persamaan 2. Nah, yang mana hasilnya adalah 4x ditambah 2 dikali y. Y tadi kita lihat di sini di persamaan 4 adalah 14.000 dikurang 2x dikurang 3z, yang mana hasilnya seperti ini. Kita masukkan y-nya, kita gantikan dengan variabel y. Sehingga 2 dikali 14.000 dikurang 2x dikurang 3z ditambah z sama dengan 18.000. 4x ditambah 2 kali 14.000 sama dengan 28.000. 2 dikali min 2x sama dengan min 4x, dan 2 kali min 3z sama dengan min 6z ditambah z sama dengan 18.000. Nah, di sini kita bisa lihat variabel yang sama adalah x dengan x, dan z dengan z. Nah, kita hitung 4x dikurang 4x sama dengan 0, min 6z ditambah z sama dengan min 5z. Maka kita bisa atur, kita jumlahkan seperti ini. Maka 4x dikurang 4x sama dengan 0, tidak kita tulis. 28.000 min 6z ditambah z sama dengan min 5z, karena dia berkurang 1. Kemudian kita sama-sama ruas kanan dan ruas kiri kita kurangkan dengan 28.000. Sehingga ketika 28.000 dikurang 28.000 hasilnya adalah 0. Dan min 5z dikurang 28.000 tadi sudah kita kurangkan, dan 18.000 dikurang 28.000 menjadi seperti ini.
Nah, min 5Z sama dengan 18.000 dikurang 28.000. Sehingga min 5Z sama dengan min 10.000 dan Z sama dengan 2.000. Kenapa? Karena min 10.000 ini dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 2.000. Min dibagi min sama dengan positif. Oke. Sehingga sudah kita dapatkan satu variabelnya, yaitu Z. Z-nya bernilai 2000. Tetapi kita simpan dulu untuk mencari variabel yang lain, variabel X dan variabel Y. Belum kita dapatkan hasilnya. Nah, maka kita tulis di sini ada Y sama dengan 14.000 dikurang 2X dikurang 3Z. Kemudian Z yang sudah kita dapatkan hasilnya itu 2000. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan ketiga. Di sini ada persamaan 3 yang mana variabel Y-nya sudah kita dapatkan tadi, 14.000 dikurang 2X dikurang 3Z. Maka kita tinggal menjumlahkan dan mengalikannya. Nah, sehingga didapat X ditambah 56.000 dikurang 8X dikurang 12Z ditambah 6Z. Caranya sama dengan mengalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu 4 dikali 14.000 sama dengan 56.000. 4 dikali min 2X sama dengan min 8X. Kemudian 4 dikali min 3Z sama dengan min 12Z. Ditambah 6Z sama dengan 26.500. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan, mengurangkan variabel yang sama. Kita lihat di sini ada X dengan X, Z dengan Z, dan konstanta di sini bisa kita kurangkan dengan konstanta yang sama, sehingga dapat min 7X 8 dikurang min 8X sama dengan min 7X, dan min 12Z ditambah 6Z sama dengan min 6Z. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri untuk menghilangkan konstanta 56.000 ini, maka kita sama-sama kurangkan dengan 56.000, yaitu ruas kiri dikurang 56.000 dan ruas kanan dikurang 56.000, sehingga dapat hasilnya seperti ini. 56.000 dikurang 56.000 itu hasilnya 0, dan 26.500 dikurang 56.000. Kemudian setelah kita tentukan ini, hasilnya adalah min 29.500. Dan kita substitusikan nilai Z yang sudah kita dapatkan menjadi seperti ini. Min 7X dikurang 6 dikali 2000 sama dengan min 29.500. Nah, kenapa kita masukkan substitusi Z-nya? Karena di sini sudah kita tentukan tadi. Nilai Z-nya sudah kita dapatkan. Yang kita cari selanjutnya adalah nilai X. Nah, setelah ini kita coba kalikan. 6 kali 2000 sama dengan min 12.000. Min ya, jangan lupa. Dan kita kembali lagi ke pengurangan untuk menghilangkan nilai min 12.000 ini, yang mana ruas kanan dan ruas kiri kita kurangkan dengan 12.000. Nah, karena ini negatif, maka kita jumlahkan. Maka hasilnya min 7X ditambah 12.000. Nah, di sini sudah hilang karena di sini min 12.000 dan ruas kanannya ditambah 12.000 juga, agar sama-sama bisa hilang tadi yang di sebelah sini. Sehingga didapat hasilnya adalah min 7X sama dengan min 17.500. Min dibagi min sama dengan positif, dan 17.500 dibagi 7 sama dengan 2.500. Sehingga kita dapat hasil X sama dengan 2.500 nilai X-nya. Dan selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai X dan Z, nah, kita cari nilai Y. Nah, ini tadi hanya nilai Y sementara. Tinggal jalan terakhirnya adalah kita substitusikan nilai X dan nilai Z ke persamaan ini, Y tadi. Ini cara yang paling gampang ya. Y sama dengan 14.000 dikurang 2X dikurang 3Z. Oke, kita substitusikan nilai X dan Z ke persamaan 4 nih ya, persamaan 4. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Y sama dengan 14.000 dikurang 2 dikali 2.500. Dari mana 2.500? Dari nilai variabel X-nya.
dikurang 3 kali 2000. Nah, dari mana nilai 2000 ini? Didapatlah dari nilai Z. Sehingga Y sama dengan 14.000 dikurang 2 kali, min 2 kali 2.500 sama dengan 5.000. Dan min 3 kali 2000 sama dengan min 6.000. Sehingga nilai Y sama dengan 3.000. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya nilai buku, nah kita tadi misalkan nilai buku itu adalah X, maka didapat hasillah satu buah buku itu sama dengan 2.500 dan pensil sama dengan 3.000, nilai Y tadi ya, X buku, Y pensil, dan Z sama dengan penghapus. Nah, dan nilai Z-nya adalah, nilai penghapusnya adalah sebesar 2.000. Jadi total buku, pensil, dan penghapus yang sudah kita ketahui harganya masing-masing adalah, nilai buku adalah 2.500, nilai pensil adalah 3.000, dan nilai penghapus adalah seharga 2.000. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke soal yang kita lihat tadi. Nah, coba kita selesaikan ya. Ada Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, TSP, dan SS. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Nah, harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Nah, pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Nah, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, coba kita bingung ya, bingung seperti ini penjelasannya. Nah, coba kita ilustrasikan kepada soal di lembar berikut. Coba kita lihat. Nah, kita bisa lihat, diketahui, sudah kita bacakan tadi soalnya. Dan kita misalkan X adalah pupuk urea yang sudah kita lihat soalnya tadi, pupuk urea, dan nilai Y sama dengan pupuk SS, dan Z sama dengan TSP. Nah, setelah itu kita bisa masukkan ke persamaannya yang sudah kita lihat pada diketahui ini. Dan di sini ada X ditambah Y ditambah Z. Coba kita lihat, sama dengan 40. Nah, ini yang mana banyak pupuk yang dibutuhkan adalah 40 karung, yang mana 3 karung ini terdiri dari masing-masing kombinasinya, yaitu ada X dan Y dan Z, yaitu pupuk urea, pupuk SS, dan pupuk TSP. Nah, di sini kita bisa misalkan dengan persamaan 1. Kemudian, lihat di sini ada pemakaian pupuk urea itu 2 kali lebih banyak dari pupuk SS, yang mana pupuk urea di sini adalah nilainya X. Itu lebih banyak dari pupuk SS, lebih banyak 2 kali, sehingga kita bisa buat persamaannya menjadi X sama dengan, ini X-nya sama dengan 2 kali Y, karena lebih banyak dari pupuk SS, sehingga nilai X-nya sama dengan 2Y. Dan kemudian persamaan yang ketiganya adalah nilai dari 7 jenis pupuk masing-masing harga per karungnya, yaitu 75.000, 120.000, 150.000, sehingga dapat persamaan yang ketiga. Sampai di sini paham ya? Jika tidak paham bisa ditanyakan di kelas atau di kolom komentar di bawah ini. Nah, di sini kita bisa substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Kenapa? Karena nilai X-nya sudah diketahui di sini, yaitu sama dengan 2 kali banyaknya pupuk SS. Nah, tinggal kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 dengan mengganti nilai X-nya menjadi 2Y.
Nah, ini persamaan 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 menjadi seperti ini. Nah, di sini ada variabel yang sama sehingga nilainya menjadi 2y ditambah y sama dengan 3y ditambah z sama dengan 40. Nah, untuk lebih memudahkan menentukan satu variabel, maka kita lihat di sini ada z yang berdiri sendiri. Di sini ada 3y. Nah, untuk lebih mudah kita gunakan pengurangan masing-masing dari ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga kita dapati adalah z sama dengan 40 dikurang 3y. Nah, karena di sini belum ditentukan berapa hasil akhirnya atau hasil dari nilai z-nya, dan ini masih berupa bentuk variabel karena masih ada nilai y-nya, maka ini kita buat dengan persamaan yang selanjutnya, yaitu persamaan keempat. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3. Nah, cara mensubstitusikan ini tidak kita tentukan, tidak kita patokkan harus seperti ini, tetapi kita harus melihat keadaannya. Yang mana kita lihat persamaan 2 ini itu adalah persamaan yang lebih mudah dicari karena nilainya sudah didapatkan, nilainya sederhana, yaitu x sama dengan 2y. Yang mana persamaan kedua ini bisa kita substitusikan ke persamaan 3. Nah, coba kita lihat di sini ada 75. Nah, untuk lebih mudah karena ini bentuk ribuan, kita hilangkan saja dulu ribuannya. Ribuannya kita hilangkan sehingga dapat adalah 75x ditambah 120y dan ditambah 150z. Nah, kita ganti x-nya dengan 2y sehingga 75 dikali 2 sama dengan 150 ya, ditambah 120, maka hasilnya adalah 270y. Jangan lupa ini masih ada y-nya, terus ditambah. Nah, dari sini kita bisa lihat karena ini masih dalam bentuk variabel, masih ada nilai y dan nilai z-nya, maka kita buat dengan persamaan yang baru lagi, yaitu persamaan 5. Gimana? Masih bingung? Oke, kita lanjut ya, karena di sini ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5. Kemudian kita substitusikan nilai z. Nah, nilai z ini yang mana? Coba kita lihat. Nilai z ini ya di persamaan 4. Nah, kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan 5. Nah, sehingga coba kita lihat di sini ada 270y ditambah 150. Ini awalnya z ya. Di sini z. Nah, karena disubstitusikan dengan persamaan 4, maka hasilnya menjadi seperti ini. Z-nya kita ganti dengan 40 dikurang 3y. Sehingga 270y 150 ditambah 150 dikali 40 sama dengan 6000, dan 150 dikali min 3y sama dengan min 450y. Nah, di sini ada variabel yang sama dan konstanta, maka kita jumlahkan. Nah, karena di sini negatif, maka kita kurangkan. Sehingga didapat hasilnya 270y dikurang 450 dan 4020 dikurang 6000. Yang mana 6000 ini kita sama-sama dikurangi dengan 6000 untuk menghilangkannya di sebelah kiri dan masuk ke sebelah kanan. Dan hasilnya adalah min 180y karena hasil dari pengurangan ini, dan min 1980. Setelah itu kita bagi min 1980 dibagi min 180. Min dibagi min hasilnya positif, dan 1980 dibagi 180 adalah nilainya 11. Nah, sehingga kita dapat satu variabel yang sudah terdapat, yaitu y sama dengan 11. Setelah itu nilai y sudah kita dapatkan, maka caranya adalah kita substitusikan nilai y ini ke mana? Ayo coba tebak ke mana? Ya,
ke dalam persamaan yang paling mudah. Coba kita lihat. Ada persamaan 4 di sini. Kita cari nilai Z-nya berapa. Nah, tinggal kita substitusikan nilai Y-nya dengan 11. Nah, coba seperti ini. Substitusikan Y ke persamaan 2 dan 4. Ini persamaan 2, ini persamaan 4. Nah, kita coba ke persamaan nilai X-nya dulu. Bisa. Nilai X-nya di sini tadi ya. Ini lebih mudah. Agar dapat nilai X-nya. Ini dapat nilai Z-nya. Coba kita hasil. 2 dikali Y tadi sudah kita dapati hasilnya 11, maka hasilnya adalah X sama dengan 22. Dan nilai Z sama dengan 40 dikurang 3Y. Y-nya kita ganti dengan 11, sehingga hasilnya adalah 7. Akhirnya, kita dapat mengetahui masing-masing harga pupuk, yaitu 22.000. Ini ada yang tepuk tangan ya, alhamdulillah. Dan SS sama dengan 11 dan pupuk TSP sama dengan 7. Sehingga didapat masing-masing harga pupuk itu adalah, nah kita tadi sudah menghilangkan ininya, ribuannya. Jadi kita tinggal masukkan lagi ke sini, sehingga sini adalah masing-masing harga urea itu sebesar 22.000, pupuk SS sama dengan 11.000 dan pupuk TSP sama dengan 7.000. Nah, oke. Jazakumullahu khairan buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak materi SPL TV pada part kedua metode substitusi pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami, dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk teman-teman. Jazakumullahu khairan.